Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Mehdi Hairi, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih di Kecamatan Taman Sari, Boyolali kian parah karena embung sudah mengering. Para ibu di Grobogan rela memikul ember besar untuk mendapatkan air bersih bantuan. Kebakaran rumah di Sragen menyebabkan penghuni rumah menderita luka bakar. Kita jelang informasi pertama. Kemarau panjang menyebabkan embung atau tandon air di sejumlah desa di Kecamatan Taman Sari, Boyolali kekeringan. Dampaknya, warga kini sulit mendapatkan air bersih. Sudah 2 bulan terakhir warga desa Lampar di Kecamatan Taman Sari, Boyolali kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini disebabkan tandon air di sejumlah desa mengering dampak dari kemarau panjang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mau tak mau warga membeli air bersih seharga Rp110.000 hingga Rp125.000 per tangki dengan kapasitas 5.000 liter air. Warga juga membutuhkan air bersih agar hewan ternak dapat bertahan hidup. Air yang dibeli warga hanya untuk mencukupi kebutuhan selama 2 pekan. Kalau sudah mulai masuk bulan April akhir atau Mei, ini sudah mengalami kekurangan air. Jadi sehingga untuk kebutuhan air adalah kebutuhan pokok. Makanya bagaimana caranya kita memanfaatkan air sebaik mungkin. Setelah mendapat laporan dari pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali bergerak cepat dengan mendistribusikan 6 truk tangki bantuan air bersih di desa Lampar. Pendistribusian 32.000 liter air bersih juga untuk dibagikan kepada sekolah, rumah ibadah hingga kantor desa setempat. Sebanyak 32.000 liter dibagi 6 tangki. Kita akan menuju ke desa Lampar dan nanti untuk pembagian di daerah nanti akan biasanya yang membagi nanti Pak Tawur atau perangkat desa yang sudah standby di sana. BMKG memprediksi musim kemarau akan terus terjadi hingga bulan Oktober atau November mendatang. Willianto melaporkan dari Boyolali. Dampak kekeringan juga dirasakan warga Dukuh Gelagah, Kecamatan Kabupaten Sragen. Untuk bertahan hidup, warga mencari air di rembesan mata air atau belik sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Semakin hari, sumur warga semakin mengering seiring musim kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, warga Dusun Dukuh Gelagah di Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Sragen sulit mendapatkan air bersih. Krisis air bersih sudah dirasakan warga sejak 1,5 bulan yang lalu. Untuk bertahan hidup, warga terpaksa mencari air bersih di belik sungai-sungai yang telah mengering. Biasanya air yang didapat dari belik digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Bahkan sebagian warga menggunakan air dari belik untuk memasak. Mereka hanya mengharapkan bantuan air bersih yang dikirim oleh pemerintah atau pihak ketiga. Sudah 1 bulan ya ambil air di belik ini. Tiap sore atau pagi, Pak? Ya sore, pagi, siang, nggak nentu itu. Air yang ambil dari sini digunakan untuk apa, Pak? Untuk masak. Sulitnya air bersih juga membuat sebagian warga memilih membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya mereka membeli air bersih seharga Rp4.000 per jerigen. Kalau nyuci atau apa, ambil di kali kayak gini. Kalian untuk juga masak juga Mbak di sini juga? Enggak. Nah, misalnya kalau bantuan itu sudah habis gimana Mbak? Beli atau cari gimana Mbak? Ya alhamdulillah. Kalau untuk air buat minum itu biasanya diirit-irit. Menurut data BPBD Sragen, sedikitnya 40 kepala keluarga atau 720 jiwa warga desa Dukuh terdampak kekeringan. Sementara 11.000 jiwa lebih di 6 kecamatan di Sragen juga terdampak kekeringan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Musim kemarau yang mulai melanda sebagian wilayah di Kabupaten Cilacap menyebabkan sumur warga keruh dan rasanya berubah menjadi asin.
karena rembesan dari air laut. Air tersebut tak lagi layak dikonsumsi oleh warga. Tak heran bila bantuan air bersih menjadi salah satu yang paling ditunggu oleh warga. Selama hampir 2 bulan kesulitan mendapatkan air bersih, warga desa Sidaurip di Kecamatan Gandrung-Pangu, Cilacap akhirnya bisa sedikit bernapas lega karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirim truk tangki air bersih. Bantuan air bersih langsung diserbu warga. Setiap warga bisa membawa pulang 2 hingga 3 jerigen air bersih untuk mencukupi keperluan sehari-hari mereka. Jika tidak ada bantuan, warga berjuang mencari air bersih ke desa lain yang jaraknya cukup jauh, 2 hingga 3 kilometer. Selain kekeringan, warga desa Sidaurip memiliki masalah tersendiri. Pada musim kemarau seperti sekarang ini, air sumur mereka berubah rasa menjadi asin dan keruh. Kondisi ini membuat air sumur tidak dapat dikonsumsi akibat rembesan air laut. Di wilayah sini sih nggak kering, Pak. Cuman keadaan air itu asin karena berdekatan dengan air laut. Ketika kemarau, air laut naik. Satu contoh ini di sungai kan. Sungai ini airnya sudah asin, Pak. Dari data BPBD, terdapat ribuan warga di 8 kecamatan mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Untuk itu, BPBD akan terus mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kekeringan saat musim kemarau membuat warga desa Depok, Kecamatan Toroh, Grobogan kesulitan air bersih. Tak heran jika bantuan air bersih datang langsung diserbu warga. Bahkan seorang ibu rela memikul 2 ember besar berisi air. Bagi sebagian warga yang terdampak kekeringan, air bersih sangatlah berharga. Karena itu saat kemarau, warga sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya warga desa Depok di Kecamatan Toroh, Grobogan. Saat bantuan air bersih datang, warga langsung berebut mendapatkan air bersih. Bahkan seorang ibu rela memikul 2 ember berisi air bersih agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hampir 3 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Jika tidak ada bantuan, mau tak mau warga membeli air bersih seharga Rp150.000 per tangki. Namun air satu tangki hanya cukup untuk sepekan. Yang pertama, jarak tempuh dari Semarang hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan yang kedua, kalau kami lihat berita-berita di TV, sepertinya Kabupaten Grobogan yang banyak kekeringan air. Bantuan air bersih dikirim oleh kelompok alumni salah satu SMA negeri di Semarang. Berdasarkan data dari BPBD Grobogan, saat ini ada 58 desa di 15 kecamatan dilanda kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.